Apa kabar? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah, baik. ya ampun. Ini kayak lagi cakep banget nih, kayak lagi resepsi. Iya. Kita habis ada acara Ulang tahun di rumah. Adit, Iya. Adit ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Adit ya. Nanti disampein, Iya, thank makasih. you. Eh, Ini suara aku Ranger merah jelas sama Ranger nggak? biru. Hah? Oh iya, bener juga. Apa, Teh? Ranger merah, Ranger biru. Maaf, ini pink. Iya. Pink udah lusuh. Kok kita nggak pakai mic dah, Kak? Oh iya, kita nggak pakai mic sih. Oh, nggak usah. Jadi gini, ini sekalian nanti jadi materi ini akan kita masukin ke podcast juga. Yoi. Jadi yang ketinggalan nanti bisa oke, dengerin oke. podcast gitu. Iya. Dempet-dempetan gitu asik gimana? Enak ya? Gimana? Anget. Oh Asik iya, ya, asik ya. emang kayak udah keterusan aja dempet gitu. Halo. Dah, gimana rasanya serumah akhirnya? Gimana? Seru banget. Gimana seru ya? Ya sebenarnya ya berubah lah pasti ya. Kehidupan mulai Iya, berubah. ketemu tiap hari terus Ketemu tiap jadinya hari. gitu. Terus jadi tahu kebiasaan bangun dia gimana, tidur dia gimana gitu. Iya. Abel kalau tidur gimana coba, Reng? Gini. Sumpah, masih cakep ya? Masih cakep aja. Enggak. Gitu doang. Enggak. Dia kalau tidur harus didekap di sini, di dada. Sekarang. Nggak masalah. Bye-bye. Sini. Enggak. Bye-bye tangannya keram. Kalau di kita udah kasusnya semutan. Iya. Semutan nggak? Semutan sih kalau gue sih. Kesemutan. Iya. Bangun-bangun, lihat kan kalau gue sama Baba nengok-nengokan, wah gitu kan. Kalau kalian kan pasti bangun dua-duanya, ih cakep banget Iya. ya pasangan gue gitu ya. Kalau kita, Wah. kalau mereka tuh, alhamdulillah, masya Allah. Kalau gitu, astagfirullahaladzim. Ini nih tadi aku bilang aku bilang sama Baba gitu kalau aku tuh terakhir ketemu kalian kan waktu MC nikahan kalian kan berarti. Iya. Terus Kok nggak datang sih? Baba kok nggak datang, Baba? Ya. Begini, saya jelaskan ya. Jadi memang kondisi ketika punya anak, itu ada pembagian kerja, ada SOP-nya. Oh iya. Ketika Bib Ada nge-MC, shift-shiftan ya. betul. Ketika Bib nge-MC, ya mau nggak mau yang jadi impalan kan saya, jaga pion, gitu. Oh iya. Ya, gitu dah pokoknya. Nah kalau kalian, iya kalau kalian gimana setelah nikah, terus abis itu serumah Iya. gitu, terus tiba pandemi gitu kan? Itu kalian tadi ada rencana mau honeymoon? Mau kemana tadinya? Gitu. Ada nggak? Ada nggak? Iya, iya Ada banget. banget. Soalnya kita emang belum ada yang kayak resmi honeymoon kan gitu. Jadi kita udah merencanakan untuk yang keluar negeri terus untuk yang kayak pre-honeymoon yang di dalam negeri dulu nih gitu kan. Oh, ada Tapi pre-honeymoon. akhirnya, iya. Jadi emang kita tuh udah planning ada beberapa tempat gitu kan. Cuman buyar semua. Salah satunya yang terdekat misalkan kayak Bali gitu. Iya. Dan itu bener-bener pas banget ya pas lagi heboh-hebohnya. Iya bahkan kita pun udah beli tiket maksudnya. Udah beli tiket apa segala Udah beli macam. tiket, terus kayak tiba-tiba pas baru mau berangkat, ya kasus-kasus ini kan. Nah, Kayak pas mingguan ya. iya. H-7 lah ya. H-7 kayak kita mau berangkat gitu terus kita yakin nih mau berangkat nih, ini kayaknya udah makin parah gini segala macam gitu kan. Apalagi Bali yang kata orang tua kita tuh yang kayak udah was-was gitu kan. Iya. Ya udahlah, akhirnya kayak ya udahlah kita coba sabar dulu. Ternyata makin parah nih kan corona ini. Akhirnya yaudah kita sabar dulu sampai akhirnya kita staycation ya. Iya. Iya. Jadi kita honeymoon dicicil. Iya gitu. Honeymoon dicicil. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cicilannya 0% yang penting ya. Iya. Cicilannya mah kalau udah ini mah udah nggak masuk riba ini. Iya, udah iya. ini Udah halal. nggak Udah halal. masalah. Nggak masuk riba. Iya, tapi berat nggak sih buat kalian? Maksudnya kan kalau gue mah nggak kebayang ya jujur abis nikah terus di rumah doang aja. gitu. Berat nggak? Atau justru happy gitu? Gimana? Kalau dari aku dulu kali ya. Iya. boleh. Kalau ngomongin sebenarnya bukan berat sih, cuman lebih karena yang kayak ya kalian ngerti kan kalau pada baru nikah rasanya pengen pergi kemana-mana berdua, ya nggak sih? Iya. Benar. Ya kan, cuman kalau mau kesel tapi keselnya juga bingung mau sama siapa gitu kan? Iya. Nggak bisa nyalain siapa-siapa, jadi ya mau nggak mau ya pasrah aja. Jadi kayak kalau kalian sempat lihat kita Instastory di rumah ada kegiatan yang aneh-aneh, ya itu sebenarnya bisa dibilang kayak kita pelarian lah. Yaudah, at least kita
ngapain, spending time walaupun sama keluarga ya, at least kita nggak mati gaya lah gitu di rumah. Betul. Iya. Maksudnya kalau Ray mungkin agak berat ya. Kalau Ray mungkin agak berat karena sebenarnya dia itu tipe yang sangat suka keluar gitu, suka pergi-pergi apa segala macam gitu. Kalau aku lebih yang homebody, lebih tipe anak rumahan. Dan as long aku bersama keluarga aku dari suami aku tuh aku ngerasa ya udah I'm happy, nggak masalah gitu. Tapi jadi yang lebih agak berat tuh Ray. Tapi jujur aku udah sampai titik yang kayak ini bosen banget sih. Parah. Kayak tau gak sih, kita tuh bener gak sih baru ngerasain dulu kan dari zaman sekolah atau nggak zaman kita nonton sinetron, aku mati bosan. Nah nih mati bosan. Iya gak sih, kayak aduh ini dia nih mati bosan. Ini seperti sekarang kita lagi live, tiba-tiba kita kira Kion tidur, terus tiba-tiba dia ada di sebelah kita. Sorry, kayak mohon maaf. Iya, ntar ya kita aja. Mana si Kionnya ada tidur dia? Nih ya, ntar kita ngobrol bertiga nih jadinya nih, mohon maaf. Nih, katanya udah tidur. Kata dia, hore ikut podcast katanya gitu. Ini Kion yang jiwanya lebih tua daripada Baba. Jujur, kalau udah pakai kacamata mau dipanggilnya Bapak Kion kalau udah pakai kacamata. Oh, Bapak Kion, iya. Bilang halo tante. Iya, pakai headphone. Gini Bel, kamu kan biasanya banyak kerja, maksudnya ya Abel, Ray sama-sama gitu. Kalian kan sama-sama kerja gitu ya. Maksudnya biasanya at least paling lama di rumah berapa lama coba Bel? 2-3 hari kali ya. Ada aja gitu. Terus sekarang itu 2-3 hari selalu di rumah sih biasanya. Minimal, maksimal. Kita ontate keren bilang kita nyanyi. Oh iya deh, di pangku aja Mbak. Di pangku. Enggak, ini di luar rencana. Mohon maaf ya, begini kalau udah berkeluarga. Kebayang udah bulat-bulat bertiga, udah gitu gini dah. Kayak lagi foto studio. Kan jadi apapun. Oh iya. Tangan angin mutar. Angin muter. Tornado. Kenapa tornado? Tornado tuh square. Ya bulat. Yang atasnya hewan, terus ujung terong. Oh, dia lagi jelasin soal tornado. Hari ini kita belajar soal angin tornado tuh kayak gimana. Oh iya, Kion berarti belajar di rumah juga ya? Berarti ya belajar di rumah ya Kion? Iya. Belajar di rumah kan? Belajar Iya belajar. Otoy parah, gile. Coba. Ini kita balik lagi ke obrolan kalian berdua gitu yang mungkin akhirnya ini menjadi sebuah momen untuk kalian tuh akhirnya jadi tahu satu sama lain tuh ada kayak, aduh, kok lo ngeselin sih gitu. Udah ketemu belum intinya tuh? Soalnya gue sama Baba setelah ini tuh soalnya terintens akhirnya 24/7 kita bareng kan. Betul. Ada nggak tuh? Jadi memang waktu pas kita pacaran pun kita intensitas ketemu kita tuh sering banget karena sering ada project bareng, kerjaan bareng segala macam gitu kan. Tapi semenjak ya menikah ini kan berarti kita bangun tidur ketemu, mau tidur ketemu gitu kan. Dan hal-hal yang kayak gitu tuh maksudnya gini, ya annoying itu ya pasti semenjak pacaran kita udah tahu gitu. Tapi pas kita menikah ini lagi kayak nih orang tuh bener-bener, misalkan kayak aku suka ngerasa kayak terganggu tuh. Ray mungkin terbiasa hidup sendiri juga, jadi dia kayak main apa-apa main dia taruh ini. Parah Bel, gue paham banget tuh, banget. Terus kita kan cewek-cewek kan pasti maunya bersih, kayak rapi gitu ya. Muncul makhluk dalam hidup kita. Itu dia, jadi kayak aku ngerasa kayak aku orangnya nggak rapi-rapi banget gitu, aku sadar diri. Cuman maksudnya aku nggak suka ngelihat ada berantakan tuh, kayak yang penting tuh jangan kelihatan depan mata aja gitu kan. Nah kalau Ray nih, aku suka annoying. Dia tiba-tiba baju masih ada di kamar mandi. Aku nggak suka kalau naruh baju di kamar mandi, baju kotor. Maksudnya harus langsung masuk ke keranjang pakaian kotor gitu kan. Dia enggak taruh di kamar mandi gitu kan. Terus udah gitu dia habis cukur ini nih kan, jenggot ini kan, rambut di mana-mana. Kagak dibersihin.
Udah aku bersihin tapi nggak bersih. Nggak bersih ya, udah aku bersihin kok gitu kan. Kayak, sayang tapi ini masih ada ininya. Oh ya udah aku bersihin tapi iya sayang tapi ini masih ada rambutnya gitu. Jadi kayak gitu. Kalau ini suka gantung-gantungin jeans gitu nggak yang lama gitu? Iya. Iya. Jeans nggak pernah ganti jadi kayak gantung aja biar cepat gitu. Iya, kenapa sih Ray? Coba gue mau nanya juga nih ke cowok-cowok gitu. Kenapa sih senang banget ngegantung celana udah dipakai berkali-kali digantung, Ray? Kenapa, Ray? Gini. Kalau aku tuh ngeliatnya gini, biasanya laki-laki tuh suka males ribet nggak sih? Ya nggak Mas Esa? Laki-laki tuh suka males ribet pilih baju, pilih celana. Apalagi kalau ibaratnya pas mau disuruh buru-buru nih, kayak ayo buru-buru mau pergi gitu kan. Ya itu lagi tuh makin-makin, jadi aku cari yang ada aja. Yang paling pertama pasti cari itu pasti celana jeans. Nah, nggak gitu dong, ya nggak sih, nggak gitu. Nah, cuman memang kalau di bagian digantung terus mungkin jatuhnya udah habit sekali ya. Gitu udah kebiasaan. Jadi kalau aku pribadi nih Kak, jadi dulu tuh zaman dulu pernah tuh zaman jeans tuh kayak nggak pernah dicuci makin keren. Itu kan. Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak? Ini apa? Mas tahu nggak? Nudi. Ya, itu jadi tuh zaman-zaman itu tuh zaman-zaman dimana kayak jeans kalau misalnya nggak dicuci, itu tuh pokoknya makin fading lah bahasanya, tahu kan tuh? Wash out betul. gitu. Iya, wash itu bentukannya. Nah, dari sisi terus dulu aku tuh pernah punya ada kasus tuh jeans aku dicuci tanpa sepengetahuan aku marah banget. Ini Ibu ini. Jadi akhirnya nih Bel, kita mau kasih tips aja ya Bel. Jadi gini tipsnya. Jadi itu nanti kamu kerja sama, kamu sekarang misalnya lagi di rumah kamu sama mama gitu ya. Nanti suruh mama aja yang cuci. Jadi nanti kalau misalnya Ray itu nanya di mana celana aku, itu mama tadi soalnya kelihatan sama mama jadi gitu caranya. Itu adalah sebuah skakmat ya. Nggak bisa intervensi. Bener. Ya coba ya Bel, kalau kayak gitu coba. Tapi itu emang nggak bukan Baba doang kok. Percaya deh, itu gue udah nanya ke teman-teman gue yang cowok, kenapa sih lu pada doyan banget sih nyimpen itu jeans yang ternyata itu banyak kuman gitu ya? Gitu. Iya. Betul. Gitu Gue sempat masukin, saking nggak maunya Bib ini ribet sama celana jeans, gue sampai masukin ke freezer karena ada tips gitu kan, kayak 5 minute hack gitu. Enggak dong. Masukin ke freezer. Bahkan kalau kalian mungkin Mas Esa tahu juga kali. Dulu tuh bahkan pada suka ke pantai. Sea wash namanya. Itu ke pantai, kita tuh bener-bener mandi ibaratnya sama jeans kita. Terus kita guling-guling di pasir biar nempel pasirnya. Ih, apaan sih? Abis itu udah dibersihin, cuma dikasih air doang, dijemur, beneran gitu doang. Iya. Kayak celana-celana ini ya, celana-celana pemulung gitu ya, yang bisa kain perca gitu ya, kira-kira. Sumpah ini kalau nggak diajakin ngobrol nih babi bu ini nih ya, aku nggak pernah tahu ada tren semacam ini gitu. Kayak aku tahu habit suami aku aja yang main gantung celana kayak gitu aja aku terkejut, apalagi ini. Iya. Karena ada gini, ketika lu sudah menikah, ada pandangan dari cowok yang kadang cewek nggak bisa ngerti. Begitu pula sebaliknya. Nah, makanya di situ ada proses adaptasi ketika lagi jadi suami istri. Iya, itu iya banget tuh, penyesuaian sama keluarga nih, kayak waktu aku tuh senang banget. Kalau kamu kan senang, aku tuh waktu itu pernah makan sama mereka bertiga lagi nggak sengaja waktu aku nge-MC. Kamu ingat nggak waktu digancit Bel? Iya. Dia Abel tuh suka banget pedes ya kan, kamu suka banget pedes ya? Betul. Iya, Ray suka pedes nggak? Kamu nggak suka kan? Wah, banget. Nggak. Aku suka banget pedes. Suka banget pedes dua-duanya. Terus suka makanannya kalau kalian sama-sama suka Indonesian food berarti kan? Kita sebenarnya apapun, cuman kalau Abel tuh harus pedes. Kalau aku tuh harus becek. Ray harus ada kecap. Aku harus ada kecap.
yang satu pedas, gitu. yang satu kecap. Iya. Oke, jadi berarti kalau mereka penyesuaiannya nggak begitu berat ya, Bang? Iya. Karena kalau aku tuh bener-bener, aku tuh si sarapan, nggak badan-badan gempel gini, kita tuh kalau sarapan tuh roti, pakai mentega, pakai selai. Kalau dia tuh nasi uduk, ada tempe, ada ayam, itu berat banget, heavy. Nah, giliran kita di rumah saya gitu waktu itu. Waktu itu kan masih numpang kan? Iya, masih ikut menyokap gue kan waktu itu di Bintaro. Itu tuh dia tersiksa karena kan biasa nasi apa tiba-tiba roti selai. Iya, roti baget. Bagaimana penyesuaiannya bagaimana coba ini kasihan sih, dia kasihan waktu itu. Gue kan dari bocah kan biasanya makan roti pakai Blue Band ya. Pakai margarin, terus tiba-tiba pas udah ini pakai ini. Apaan nih, butter? Gua hilang. Ya, udah gitu nyangkut tuh tenggorokan. Iya, udah gitu butternya unsalted butter, ya kan? Jadi kesian aja sih judulnya. Gitu. Tapi itu penyesuaian kami. Kalau penyesuaian kalian setelah tinggal berdua, selain tadi let's say ya udah kalian udah sering ketemu gitu. Penyesuaian apa yang akhirnya kayak ya udah deh gitu tuh. Apa tuh dari sifat gitu, misalnya sifat nih. Kalau sekarang tadi kan kayak hal-hal yang dilakuin jeans lah apalah. Kalau sekarang sifat apa sifat biasanya udah mulai ketahuan dikit-dikit, lama-lama itu mah seumur hidup ntar, tapi yang dikit-dikit akhirnya ketahuan gimana? Iya, jadi misalkan salah satu halnya adalah Ray ini tipe yang dia tuh kadang tidak sadar kalau misalkan dia ngomong tuh ngegas gitu loh. Ngegasnya tuh bener-bener ngegas. Tawa aja tuh sih kayak masa ketawa aja tuh kayak kita ngerasa dikulitin di sini ya. Gila, ini orang ini sebelah saya pun terus makanya jadi Ray itu ngegas, maksudnya gini, aku dan keluarga aku udah tahu Ray gitu, jadi walaupun kita udah beberapa kali ngomongin dia kayak bahkan adik aku Adit gitu ya, Kare, jangan kayak gitu dong, jangan ngegas gitu. Enggak, maksudnya Kare, emang gini ngomongnya takut gitu kan, emang kayak gini kata gitu kan. Oh ya udah terus, tapi sampai akhirnya aku tuh orangnya nggak enakan. Jadi misalkan kayak kita ada di restoran atau misalkan di hotel gitu kan, terus ada kayak yang mbak-mbaknya kayak gitulah ya, yang room service apa segala macam. Terus udah gitu dia tiba-tiba datang ya kan, terus Ray yang kayak menu yang mana ya? Terus aku sampai kayak ngilu gitu ya. Iya gitu, aduh, tapi tahan, maksudnya kan nggak mau mempermalukan suami kan, kayak diam dulu gitu kan. Terus udah gitu kayak aku ajak bentar gitu kamar mandi kayak, Kak, sayang, kamu sadar nggak sih kamu tadi kayak muka kamu agak merengut, terus kamu agak ngegas, coba kamu senyum dikit aja. Padahal biasa aja. Aku biasa aja gitu, aku biasa, sayang boleh nggak please, aku nggak enak sama, oke gitu. Jadi kayak dia tuh harus diingatkan dulu gitu, aku yang agak takut gitu. Itu yang sering nggak udah gitu Bel, aku sampai ngomong sama dia kayak gini, Kakak, kalau orang yang tahu kamu kayak aku, keluarga aku tuh oke, kita bisa tahu gitu loh, tapi ketika orang yang tidak kenal kamu taunya adalah kamu tuh marah sama dia, kamu jutek, kamu itu orang jahat gitu. Jadi coba ya kita pelan-pelan gitu sih, lebih udah gitu kita sebagai istri itu ngingetinnya harus kayak jangan menyakiti hati suami, tapi nggak enak sama ibunda, tapi nggak enak sama diri gitu. Jadi banyak yang ada unsur proses ngasih taunya tuh lama gitu, karena banget harus lembut-lembut ya kan, ada kayak karena kita di tengah-tengah kan Bel. Iya kan, kita di tengah-tengah, maksudnya kita sebagai anak dari ibunda kita, tapi kita juga istri dari suami kita gitu. Jadi banyak yang lumayan harus kita atur perasaannya. Gimana? Lanjut dulu ya. Oh iya. Biasa. Masih lanjut lagi dia. Oke, jadi itu akhirnya jadi adaptasi yang cukup cukup bisa dibilang berproses deh, itu nggak bisa langsung. Tapi juga pasti kamu juga kebiasaan dengan nada yang kayak gitu juga bukan buat gitu ya nggak sih? Emang gue gini gimana dong gitu aku kan? Sering nggak mungkin lebih tepatnya lebih sering nggak sadar kali ya. Kayak itu ya udah aku pun juga hampir nggak ngerti, nggak tahu kenapa. Mungkin ada masa lalu, mungkin gue nggak tahu juga, cuman ya biasanya kan kalau kita ngomong bercermin lagi balik ke diri kita, pasti kan kita kan kayak gini based on mungkin ada masa lalu ya kan, lingkungan,
Betul, ya kan? betul. Ya cuman ini juga terjadi banget sama Esa soalnya, maksudnya cara didiknya tuh memang mungkin karena dia anak laki-laki paling tua, jadinya memang rada keras didikannya. Jadi akhirnya kebawa ke Ray juga. Jadi ya Bel, kita mah jadi istrinya ya udah, tugas kita pokoknya saling memaklumi seumur hidup, udah gitu aja ya. Iya. Bener-bener. Apalagi Betul, tadi ada yang nanya kalau gimana? Apanya? Iya, maksudnya kamu gimana? Iya, kalau kayak kan aku ke kamu ke aku gitu. Oh, apa ya? Paling kalau misal perubahan berarti masuk ya? Enggak, iya maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu. Yang ternyata pas nikah tuh, kenapa kok gitu, ada kok lucu gitu. Ini sih paling kalau dari segi nih, kalau aku tuh tipenya kan cuek ya. Cuek. Jadi pas giliran ada suatu hal yang dikit-dikit dikomentarin dulu kayak aduh bawel banget sih. Ngerti nggak? Kayak gitu loh. Maksudnya kayak Ray, kamu kayak lagi ngasih tau aku loh. Tos dulu Kak, diketos dulu gitu, cakep. Ya kayak maksudnya contoh maksudnya kayak kita ngomongin let's say kayak misalnya jeans tuh ya, kita ngomongin jeans lagi ya. Jeans digantung aja, terus kayak karena percayalah itu sampai digantung? Kalian punya anak cucu itu masalah, percaya sama gue. Masalah gantung-gantung itu tuh. Nah, iya kan, maksud aku pas berhubungan dengan yang kayak hal-hal kecil kali ya, mungkin buat laki-laki tuh kayak apaan sih nggak usah dipermasalahin gitu loh. Aduh, drama banget deh. Benar. Nah, itu tuh jadi kayak kadang-kadang mungkin bisa dibilang hal-hal kecil yang kita ngerasa sebenarnya nggak penting, tapi jadi kayak kok dibesar-besarin sih gitu loh. Iya, cuma gini doang. Kayak gini doang. Lu ribet amat gitu loh. Iya, enggak, tapi kalian bersyukur deh, I'm telling you, karena maksudnya gue misalnya aku sama Esa gitu ya, sama si Baba tuh baru bisa intense 24/7 setelah kami menikah, karena kan aku emang freelancer, tapi freelancer yang ya Bel, gimana sih, kamu juga freelancer kan, Ray juga, kalian ngerti lah, kita freelancer yang tapi ada aja kerjaannya, yang akhirnya kita tuh nggak pernah komunikasi intens 24/7 kayak yang sekarang terjadi nih selama WFH ini gitu kan. Jadinya banyak banget hal-hal yang kayak beneran sampai ledek-ledek dalamnya tuh ketahuan semua gitu, dan itu ya nggak apa-apa banget kok sih, menurutku itu proses aja sih. Kayak pasti akan ada hal yang akan terus kamu pertanyakan dari Ray juga pasti akan ada hal yang terus kamu pertanyakan soal Abel gitu. Betul banget. Untuk selama-lamanya gitu, jadi dia jalanin aja gitu kan. Nih aku ada yang lupa dari kalau yang berarti di bagian aku tuh tipe yang skip sarapan. Tuh, aku tuh orangnya karena kamu lagi ini banget, lagi olahraga banget. Aku dari dulu suka skip sarapan, nggak tahu kenapa. Kayak kalau pagi-pagi itu at least aku tuh sarapan kayak 3 atau 4 jam setelah bangun tidur lah, biasanya makan pertama. Nah, cuman di sini tuh sebenarnya sama. Aku dan keluarga aku. Kayak tadi si Mas Esa. Aku kebalikan sama Kak Esa deh. Soalnya emang di keluarga aku tuh sarapan langsung berat kayak. Iya. Dan itu langsung porsi blok. Iya. Gitu. Kayak beneran kayak mau ada acara keluarga gitu kan, Ray. Nah, itu dia. Terus abis itu kan aku kalaupun di rumah zaman dulu pas masih sama papa, kalaupun sarapan yang tadi kayak roti, sereal. Berarti kali ini aku sama Ray yang tos ya. Nah, tos nih. Terus tiba-tiba sekarang pas datang ke sini melek kok ada pesta. Ini pesta siapa? Tiap hari ya. Iya nih, hajatan siapa nih, ya kan? Akhirnya, nah cuman kadang-kadang kalau aku nggak makan nggak enak. Karena makan udah banyak. Ya kan, ya udah itu satu hal yang berubah. Jadi kayak aku yang tadi nggak jarang sarapan, mungkin lebih tepatnya sekarang lebih sering sarapan. Cuman ya itu, kalaupun misalnya let's say biasanya kalau misalnya kayak misalnya dia lagi skip sarapan gitu kan, tapi aku kayak yaudah kita ngumpul, yang soalnya kalau emang di keluarga aku yang penting mau makan atau enggak kita ngumpul di satu meja makan gitu. Jadi Ray nggak makan, misalkan Ray nonton di laptopnya, terus nanti beberapa jam kemudian kayak kamu mau makan apa, jadi aku nih yang kayak muter otak, kamu mau makan apa gitu. Jadi kayak Ray biasanya tuh nggak, kalau untuk pagi nggak makan yang disediain gitu, tapi makanannya harus yang dibuat, misalkan kayak dia makannya sehat deh gitu, kayak pusing pala. Iya, cuman kan kalau kita nggak makan nggak enak ya. Bener. Kayak nggak mau mati gitu kadang-kadang. Iya, gue paham banget tuh. Jadi Ray juga pasti nggak mudah, karena
duh gue lagi jaga porsi tapi mertua gue baik banget nih masakin gitu kan. Iya sih, paham kira itu untuk lo nggak mudah, tapi untuk Abel juga nggak mudah juga karena duh apalagi ya gitu kan, mana lagi susah belanja mana-mana gitu kan, jadinya lumayan putar otak gitu. Tapi kalian sejak work from home gini, setelah ya di rumah aja gitu terus nggak kemana-mana, kegiatan apa sih yang kalian lakuin berdua yang gitu, berdua aja atau kayak masing-masing sendiri? Iya, jadi misalnya kayak dari bangun tidur deh coba. Ini sebulan bangun tidur ya? Ngapain coba? Bangun tidur biasanya jam berapa? Jam 10-an. Ray jam 10. Iya, jam 10-an. Iya. Tapi nggak selalu jam 10. Iya, karena maksudnya kayak pagi habis tidur lagi. Iya, bisa jam 1. Enggak lah. Kayak baik ya, Ray? Tidur lagi. Iya. Enggak. Biasanya sih paling cepat jam 8 lah, paling cepat. Cuman kalau telat banget mungkin jam 10-an. Ya tergantung jam tidur ya. Karena kan sekarang ini ya aku nggak bakal bangun juga gara-gara WFH nih. Karena kita di rumah doang. Terlalu banyak santai, akhirnya jam tidur pun juga jadi agak sedikit berantakan. Yang tadinya kita tidur jam 11 ya kan, jam 12. Sekarang aku mungkin bisa jam 2. Ya parah sih. Iya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya tadi bangunnya jadi siang. Nah, itu kan baru bangun tidur jam 10, ya kan? Habis itu kita biasanya sarapan sekitar sampai jam 12, itu ditambah berjemur kali ya. Kita berjemur. Sambil berjemur juga. Berjemur. Jadi aktivitas yang pagi-pagi kalian berdua lakuin berjemur. Iya. Sebenarnya gini, pas bangun pagi itu pun, jadi kalau misalkan aku tuh orang itu morning person sebenarnya. Aku juga, betul. Iya, aku morning person, jadi kayak aku suka gangguin dia, yuk kita bangun misalkan ya. Tapi kalau normalnya sekarang ini aku jadinya kayak bangunnya tuh jam 8, jam 9. Tapi sebelumnya tuh ya aku ibadah dulu kan, pagi kan, subuh dulu apa segala macam. Misalkan aku bangun dia terus kayak gitu kita tidur lagi, makanya kebablasan ya kan sampai jam 9, jam 10 kayak gitu. Dan biasanya pun kalau misalkan udah buat bangunin dia nih, aku kayak Kak lapar, kayak aku yang ayo bangun yuk. Biasanya aku yang udah ngeraung-raung, yuk kita makan yuk gitu. Ayo cari makan, ayo makan apa nih kita hari ini gitu. Ya, jadi udah. Terus berjemur. Abis itu ketemu sama keluarga bla bla bla, ngomong-ngomong. Abis itu dia biasanya nonton laptop ya? Iya, aku biasanya laptopan dulu kan. Nonton anim. Sambil kayak karena maksudnya itu kamu ada rundown tersendiri tuh ya. Oh iya, aku udah hafal banget ini dia anim dulu di laptop ini segala macam. Abis itu kayak udah siap-siap dengan pakai boxer dia. Oke, bentar lagi aku olahraga ya. Oke, gitu. Dia udah mulai olahraga langsung ya kan, yang kayak udah keringat. Dan dia itu kalau aku tuh sayang, aku cinta kamu walaupun kamu suami aku, tapi aku nggak bisa kalau keringet dia tuh kayak gitu. Dia tuh clingy banget. Jadi ketika dia lagi olahraga, dia lagi kayak rest gitu, misalkan kayak 30 detik, dia ucuk nyamperin aku. Halo sayang Kak. Sayang, I love you, tapi no, aku bisa marah banget, aku nggak suka, ngerti gak sih? Karena gini loh Re, itu kan kalau kata Esa juga gitu, Esa tuh jauh lebih olahraga dari aku kan gitu, dia tuh tiap pagi juga kayak gitu, dan menurut dia olahraga kan bisa mengeluarkan energi negatif gitu kan, jadi kayak, biar aku seharian positif, to keep me sane gitu kan, cuman gue paham banget tuh Abel, kayak diglendotin atau kaos basah kuyup dilempar ke kita, tolong jemurin, cos, put, gitu kan. Enggak, bukan karena gue cinta, tapi keringet sih ya maaf gitu kadang cinta sama gitu ya. Cinta sama keringet tuh nggak bisa dijadiin tolak ukur gitu. Bener nggak bisa nih disatu-satuin gitu. Tapi suka iseng juga Reynya gitu ya. Iya, jadi emang kan kayak kalau lagi olahraga nih kadang-kadang suka lupa diri kali, kita lupa badan kita basah kali ya. Iya. Ya udah akhirnya datangin aja iseng kayak lihat, aduh gila kayak pengen nender dikit, sun kayak tolong gitu. Belum yang netes-netes lucu di lantai gitu ya.
langsung sakit banget. Sumpah ngebayangin aja, sumpah dia sering banget kayak gitu, yang kan? kayak pamer kayak gue berkeringat men, lihat gue berkeringat, sumpah kayak gitu. Karena kan pengantin baru wajar, kayak aku seksi nih gitu kan, iyalah. Abis olahraga, itu biasanya mungkin udah sekitar jam 3 jam 4 kali ya. Enggak, jam 5 udah. Ya jam 5. Kalau aku biasanya suka ada kerjaan sih. Jadi masih suka sambil buka-buka laptop, ada kerjaan. Kalau dia biasanya udah sibuk dengan dunia studio dia lah ya. Dengan pekerjaannya masih alhamdulillah masih jalan. Jadi itu kayaknya waktu kita sibuk masing-masing sampai habis maghrib. Oke, kan? Baru abis itu makan lagi bareng. Abis maghrib kita makan malam bareng, makan malam bareng. Terus biasanya sibuk lagi, bisa. Ya pak ngobrol-ngobrol, bla bla bla. Iya, sibuk lagi bisa. Sampai jam 10-an baru kita ketemu lagi, kita berbincang, ngobrol, nonton. Mungkin. Iya, itu perlu banget sih. Karena kalian setuju nggak sih ketika kita serumah pun kita tetap perlu me time masing-masing, itu setuju nggak? Yes, setuju banget. Aku selalu, dan maksudnya aku juga ngomong gitu sih sama Ray kayak, aku udah bilang dari sebelum kita nikah, aku bilang gini sama Ray, sayang, pokoknya aku minta sama kamu, walaupun kita udah nikah, tapi tolong kita harus menghargai privasi masing-masing. Maksudnya bagaimanapun juga, kita tuh kayak ada ruang privasinya gitu loh. Aku akan ngebiarin kamu mau me time, silakan. Kalau mau me time, aku gak akan ganggu kamu, dan begitu pun sebaliknya gitu. Jadi aku juga ngomong sama Ray, aku lagi berdoa juga, dan aku akan berusaha supaya kita berdua nggak kehilangan diri kita, walaupun kita sudah menikah gitu. Walaupun nantinya pastinya ketika kita punya anak, menikah segala macam kan ada aja rintangannya, ada aja tantangannya segala macam gitu. Makanya dari awal tuh kita kayak berusaha untuk maintain perlahan-lahan supaya kita nggak lose ourselves gitu. Kita tetap menjadi diri kita tetap bisa having fun gitu. Ya, jadi emang apalagi kalau buat cowok ya, maksudnya cowok nggak tahu ya, aku ngerasa kayak kalau aku pribadi kan aku tuh 5 tahun di luar kota, ya kan? Iya. Dan aku sendiri tuh perantau. Nah, mungkin karena sering ngebiasain ngabisin waktu di kosan kamar sendiri, ya kan? Jadi kadang-kadang, mungkin kadang-kadang aku suka pisah, dia lagi di kamar, aku di bawah. Ya aku sibuk dengan laptop, dia sibuk dengan dunia permakeupannya dia lagi baca buku atau apapun. Tapi still ya udah aku ngebiarin dia dengan kesibukan dia. Ya paling kalau ada apa-apa yang harus bareng baru dipanggil gitu loh. Itu sih cara terbaik, percaya deh, sampai kalian ntar one day punya anak, itu tuh cara yang terbaik. Maksudnya kayak ya aku bilang, aku sama si Baba kan juga shiftingan kayak gini kan, kayak ada di momen-momen yang tiba-tiba Kion belum tidur, dia harus tidurin, aku yang harus take over kerjaan. Karena kan kalau kalian kebetulan kerjaannya rada bareng nih gitu. Kalau kalian berdua kan sebenarnya menurut aku jauh lebih enak karena masing-masing punya waktunya masing-masing gitu. Dan jadi kayak harus dijaga banget sih sampai kapanpun, kayak karena itu benar-benar kunci untuk, karena nanti pas ketemu moodnya udah enak sama-sama, terus baru bisa ngelakuin bareng-bareng apa gitu kan ya, ngobrol udah enak lagi gitu. Kalau sekarang kita balik lagi ke setelah ini semua berakhir gitu. Kalian tuh pengen gak sih kayak ada satu tempat yang pokoknya kalau udah boleh kemana-mana gue mau kemana? 1, 2, 3. Bali. Oh, aku mau ke Bali. Enggak. Ini ngomongin. Kok kita jarak dekatnya mau? Enggak. Ntar dulu. Ini konteks masalahku. Ini konteks apa nih? Maksudnya keluar dari rumah. Keluar dari rumah deh. Kayak cuman. Oh ya udah ke mall. Paling aku kayak pengen apa ya? Menyapa manusia lain gitu ya. Iya, pengen dandan kali ya. Pengen pakai baju pergi gitu. Pamer gitu ya. Pakai baju pergi kali gitu. Sepatu berdebu gitu. Sepatu gue berdebu sih gitu sih. Aku kayak pengen, aku bahkan sempat ngomong gitu loh sama Abel kayak, padahal aku pun nggak pakai baju pergi gitu kan di rumah. Tapi tiba-tiba aku ngeliatin baju gue yang kayak pernah nggak kepake. Terus kadang-kadang pun aku masih suka pakai baju pergi nih di rumah. Kadang-kadang yang kayak atau iseng aja. Plus aku kan suka beberapa kali meeting nih sama ada partner aku gitulah. Ya aku ngerasa mungkin gue agak formal dikit kali ya, rapi sedikit gitu. Pokoknya Zoom meeting tuh momen kita pakai baju pergi. Kesian ya padahal di rumah gitu.
fun fact emang work from home ini memudahkan banget. Jadi dia meeting, dia bener-bener kayak sering banget nggak mandi, terus udah gitu kayak bawahnya boxer tapi gila atasnya ganteng banget, buset. Kayak ini pomade ya rambut, gitu. Gimana gak apa-apa orang kelihatannya setengah badan doang ya. Iya. Jadi habis itu pakai laptop, duduk ngedeprok ya kan di lantai, duduk ngedeprok tapi atasannya tuh kayak keren banget. Jadi kalau ngeliat dari meeting Zoom, wah ini mapan sekali. Coba dong beri dong. Ibaratnya kalau di Zoom ke bawah, iya, ibaratnya di Zoom ke bawah, kayak jangan kali ya. Rasanya tuh kayak dipelorotin gitu ya. Iya, dipelorotin. Terus kalau ke mall coba ini kita ini aja, namanya juga kita ngayal-ngayal ya nggak sih, daripada nggak ngayal. Gue pengen kalian berhayal gitu. Coba cerita kalian masuk mall, mau mall mana coba? Mall mana yang mau dimasukin? Mall. Kulkas. Iya, enggak. Kulkas. Nggak mau. Kulkas tuh ada tahu. Kulkas tuh enak tahu, semuanya ada. Tahu. Iya, memang enak. Cuma maksudnya kayak mall yang mau kamu datengin. Kalau kulkas menurut aku ya fatal itu di parkiran. Parkiran. Sama macetnya sih ya. Iya, itu kayak parah aja kalau ngantrinya. Cuman kalau semuanya ada memang ada. Cuma kalau mall mungkin lebih ke PIM kali ya. Oh iya, PIM sih. PIM kali ya. Aku anak kokas, anak PIM. Kan rumahku kan maksudnya di selatan maksudnya kan. Jadinya aku tuh kalau bukan nggak tahu, aku kan SMP sampai SMA itu kan di daerah-daerah dekat PIM lah sekolahku. Anak selatan, bro. Ya kan? Anak selatan PIM. Berat. itu tuh ibarat bangun tidur lihat tim gitu loh. Iya, jadi maksudnya, tim I miss you gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus ya mau makan apa? Masuk PIM nih. PIM mana? PIM 1, PIM 2. PIM 1, PIM 2. Aku lebih pengen ke nonton sih Kak sebenarnya. Nonton ya. Aku tuh anaknya nonton banget. Iya, waktu itu karena aku bilang tadi di awal-awal pas kalian belum join, kita tuh terakhir ketemu aku, Baba sama kalian berdua kan pas lagi nonton, ingat nggak? Nggak pernah di-split kan waktu itu gitu, kayak malam minggu. Aku tuh anaknya nonton banget. Jadi kayak pengen ke mall, ngabisin waktu buat kayak biasa makan sama keluarga bentar, jalan-jalan. Makan di mana makan? Mau makan di mana di mall? Ngapain kamu? Apa ya? Makanan. Apa coba? Sushi teh. Anjir sama lagi. Ya, paling sushi teh sih ya. Iya parah ya. Kayak ngambil dari sushi bar langsung, terus lihat chef-chefnya lagi prep gitu ya. Iya. Terus suasana kayak gitu. Bisa sih, misalnya nggak tahu ya sushi teh bisa delivery atau enggak. Cuman bisa sih sekarang banyak banget yang delivery, tapi feelingnya beda banget sih ya. Iya. Ya mall, kangen aja mall. Kalian berarti juga pengen langsung ke PIM. Ke PIM maksudnya langsung jalan ke mall. Kita tuh ya kemarin tuh ada momen aku tuh cuman jalan-jalan di dalam mobil gitu, terus keliling Jakarta. Kita sampai Monas, muter balik, akhirnya kita nyoba belanja ke GI. Jadi GI itu masih buka tapi food hall doang. Jadi aja. Iya, karena emang tadi sebenarnya groceries bisa kan deket-deket rumah gitu. Cuman mana ya mall yang masih buka tapi cuman yang buat groceries doang. Udah akhirnya GI buka, dan itu bener-bener kosong lah, orang tutup semua. Yang buka tuh cuman food hall, jadi aksesnya langsung dari bawah doang. Udah belanja, cobain deh. Ya kalau misalkan masih tipikalnya masih boleh agak keluar untuk belanja, cobain, enak banget belanja groceries di food hall GI. Sepi banget, kayak jam 10 pas baru buka, terus ya udah kayak ngehirup hawa mall tuh kan beda banget ya nggak sih? Iya, ibaratnya nih udah alergi gak ke mall kali ya. Parah itu sih. Terus kalau Abel mau kemana Bel? Bali. Aku udah kangen banget soalnya emang tadinya kan kayak pre-honeymoon kita pengen ke Bali kan, jadi kayak pas soalnya bener-bener pas persiapan dari sebelum nikah gitu, itu betul bener-bener kayak aku lagi sibuk cari duit, dia lagi sibuk cari duit, jadi kayak jadi tuh bener-bener yang kayak udah nggak apa-apa kita jor-joran ya, nanti tenang aja kita bakal honeymoon ke Bali, jadi kayak udah pandangan kita tuh kayak kita sempet yang kayak udah tenang aja, ntar
maksudnya capek-capek Iya, sebelum nikah nih akan terbayarkan kok gitu kan. Iya. Ternyata dibayarin di rumah. Bener. Jadi kayak belum nanti ada saatnya, belum. Kan? Iyalah gitu. Ini mungkin sebelum ini kita sambil buka Q&A, cuman ada boleh 3 penanya aja ya, karena kebanyakan udah pada ngantuk gitu. Jadi langsung di question box aja kalau misalnya mau nanya untuk Abel sama Ray. Kalau terakhir dari aku, kalian di rumah aja kayak gini tuh apa yang akhirnya kalian dapetin gitu? Maksudnya ya ampun, di rumah aja tuh ternyata bikin gue titik-titik. Bikin gue apa? Dari Abel deh. Kalau aku nih ya, di rumah aja jadi bikin kebersamaan dengan keluarga secara komunikasi, terus ketemu mereka langsung gitu. Kita tuh bener-bener, kita tuh manusia gitu loh, bukan yang kayak lewat handphone terus gitu, bener-bener bercakap secara langsung, kita cerita-cerita, ketawa hahaha yang kayak kita udah bisa lupa pegang handphone gitu. Dan jadinya tuh ngerasa jauh lebih deket aja, karena biasanya tuh bener-bener sibuk kan satu sama lain. Adik aku kuliah, mama aku pasti sibuk ngapain, dia juga sibuk, pokoknya kita sama-sama punya kesibukan masing-masing. Jadi ketika kita berada di rumah ini, aku senang banget. Aku bisa merasa kayak puas gitu ya, quality time ketika bener-bener kita semua tuh lupa untuk pegang handphone gitu sih. Aduh, itu last banget sih. Jadi jauh lebih intens kayak hubungan aku sama yang di sebelah aku yang udah hadir dan berhasil nidurin Kion. Udah berhasil. Ampun deh gitu. Gimana akhirnya dia tuh? Ya udah. Tidur udah. Ya udah. Gitu. Ya gitu deh. Bukan nanti ini aku tips buat kalian aja ntar kalau punya anak, sleep pattern-nya tuh dijaga. Jadi tidurnya tuh kalau bisa tuh beneran kayak jam latest tuh jam 10-an udah tidur. Jadi kalian punya me time nanti. Kalau enggak, gitu deh. Tapi kalian aku penasaran juga deh. Kalau kalian itu berarti udah dari kalian menikah, kalian langsung pindah berdua atau gimana? Masih numpang waktu itu. Kita tuh 4 tahun. 4 tahun tuh di Bintaro, terus Bintaro, Ciledug, 4 tahun seminggu sekali. Kita boyong sana, boyong sini, boyong. Jadi ganti-gantian gitu ya? Parah deh, pokoknya parah gitu ya. Kalau kalian mungkin kayak ya udah itu jadi momen yang cukup berat. Maksudnya berat tapi kita nikmatin, tapi berat ya. Karena kebayang nggak sih, coba Bel, misal kamu kebayang kayak kamu misalnya ada event, let's say seminggu ada 4 atau 5 event. Artinya kamu harus bawa 4 atau 5 baju atau bahkan lebih. Belum alat makeup, belum ada kalau aku ada bocil itu, ada Kion tuh udah 1 koper sendiri. Jadi itu kehidupan kami sih. Cuman kita nikmatin banget. Udah gitu kalau misalnya lagi ada ketinggalan, repot lagi gitu. Jadi emang akhirnya kalau kita kan sambil menabung akhirnya ya ada rumah gitu kan gitu. Cuman nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian emang pengen sama orang tua dulu gitu. Kalian emang pengen sama orang tua dulu kan soalnya kan. Iya, tapi sebenarnya kita punya alasan lagi juga. Mungkin ini juga nih teman-teman banyak yang penasaran kayak kok Abel kok kayak masih tinggal sama orang tua, kok Abel sama Ray. Jadi kayak yaudah sekarang jawab aja di sini. Jadi sebenarnya alasan pertama ini adalah kita mengikuti adat atau tradisi gitu. Jadi kebetulan kita berdua berada dari daerah yang sama. Kita orang Minang. Sinyalnya? Oh ya, aman gitu. Oke, aman. Tunggu. Udah aman ya? Udah aman lagi? Ya. Aman. Ya, jadi tradisi kita itu adalah di mana pihak pria itu mengikuti pihak wanita gitu. Jadi ngikut nih di keluarga wanita gitu. Satu, keduanya lagi memang itu permintaan dari opa aku gitu. Jadi memang bukan kayak ala-ala doang, enggak gitu. Terus yang ketiga adalah ini mungkin untuk teman-teman gitu yang penasaran, emang nggak mau apa tinggal berdua? Mohon maaf pemirsa gitu, kayak beli rumah nggak kayak beli kacang goreng apa kacang rebus gitu kan ya. Untuk hidup bisa berdua, settle, independen, itu luar biasa membutuhkan banyak ya gitu. Jadi banyak. Iya, jadi maksudnya tidak semudah yang sobat netizen ini kira gitu. Makanya jadi kayak kita mencoba untuk aku yakin banget kalian berdua juga adalah tipikal yang bekerja keras untuk kalian berdua, betul tidak? Iya, banget. Nggak mungkin pengen punya rumah sendiri ya. Iya, kalau dari aku sih ngeliatnya gara-gara pertimbangannya. Jadi kalau buat yang nggak tahu, jadi aku tuh kan emang aku ada bisnis lah intinya.
Aku ada kerjaan, aku punya bisnis, dan alhamdulillah nih cukup lancar. Tapi saking lancarnya, jadi waktuku tuh tersita banget. Untuk saat ini kayak bener-bener lagi kesita banget. Kalau bisa nih aku berangkat jam 1 siang, pergi keluar rumah, aku bisa balik ke rumah jam 12 malam. Wow. Jadi kayak kos-kosan rumah ya? Iya, kayak kos-kosan bener. Maksudnya jadi waktunya ini yang aku pikir adalah ya aku yang lebih ke arah nggak tega aja sih ninggalin dia selama itu. Iya. Ya kan? Jadi karena waktu kerja yang bisa dibilang sangat fleksibel, saking fleksibelnya sampai bablas. Nah, jadi itu alasannya salah satu juga. Ya, jadinya kan aku di rumahnya aja ya gitu kan. Iya, jadi aku mikirnya ya maksudnya ya takutnya kan kalau misalnya ntar udah kalau misalnya ibaratnya gini, orang bilang kenapa nggak tinggal sendiri Kak? Sebenarnya bisa aja. Misalkan kayak kita ngontrak rumah, ya gitu bisa kan. bikin apartemen. Tapi kan maksudnya aku lebih kepikirannya di segi yang kalau dia sendiri terus kasihan, ya kan? Terus nanti yang ada malah yang aku cuma menghindari konflik aja sih, tiba-tiba kok kita baru nikah harusnya lebih sering berdua tapi malah aku ditinggal terus, yang gitu-gitu kan mungkin aja ya kan. Jadinya aku kayak lebih prefer at least kalaupun di rumah dia ada yang jagain, terus ada mamanya, ada adik-adiknya juga. Kebetulan di rumah tuh isinya kayak datang orang terus rame gitu ya. Rame. Gitu Jadi pokoknya. at least dia nggak walaupun dia kadang suka nanyain kayak ampulannya berapa, tapi kan dari sisi akunya aku ngerasa yang penting dia safe lah di rumah, ada yang jagain gitu. Nah, yang penting ada yang nyuapin ya di rumah ya. Iya, akhirnya ya udah kita punya planning kok. Maksudnya kita pasti kayak ya, insya Allah kayak kalian juga, kita ada planning di mana kapan kita harus tinggal sendiri, kapan kita bakalan bisa settle, semua udah ada rencananya lah. Iya, karena rencana penting sih, dan aku yakin kalian berdua rencananya sangat amat pasti udah direncanain. Dan nggak usah tergesa-gesa juga. Nggak usah tergesa-gesa, beneran nikmatin deh. Nikmatin proses. Belum lagi ntar misalnya ya, amin gitu langsung dapet anak kayak kita berdua waktu itu ya, lumayan nitip-nitip ortu, iya kan? Iya, mungkin kayak gitu. Nah, tapi tadi biasanya kalau neneknya ngasuh tuh lebih enak tuh. Bener. Budget juga oke. Lumayan gitu. Jadi nggak apa-apa. Aku agak nikmatin aja dulu, nikmatin. Kalau mama aku yang ngasuh, mama aku agak metal soalnya. Metal. Oh gitu. Ngerti nggak sih? Tapi nggak apa-apa banget Bel. Maksudnya tapi maksudku ya lagi-lagi tuh ntar kalau kayak soal pakai suster atau enggak itu mah hak kalian. Kita juga kalau misalnya mau pakai mau banget. Tapi kebetulan lagi-lagi kalau kamu tadi tipikal yang laki-laki harus ikut ke perempuan. Nah kalau kedua orang tua kami punya prinsipnya adalah soal pengasuhan anak. Jadi kita nggak boleh pakai suster. Nggak apa-apa udah sama nenek sama muti ada kan mama pun kamu nanya jadi dari Kion lahir itu beneran kalian berdua yang ngurus? Kami berdua dan orang tua kami. Jadi nyokap sama ibu mertua. Gitu aja udah. Duet gitu. Duet aja, duet maut aja sih gitu. Jadi momen-momen kami berdua lagi ada kerjaan bareng ya udah titip kemana nih yang lagi ready. Iya kita anterin gitu. Jadi mereka kemana nih yang bisa kita kunjungi? Oh tentu tapi dong. pasti senang kan dititipin maksudnya cucu gitu kan? Iya, tapi ntar ada momennya tuh juga karena maksudnya orang tua kita juga mungkin udah berusia jadi ada capeknya. Tuh ada momen kita juga harus tahu diri ketika nitip gitu kayak wah asik juga nih lama banget perginya gitu. Dinepin aja apa dinepin nih? Seminggu apa dinepin? Aduh gitu. Cuma nanti lah itu pokoknya kalian sekarang masih honeymoon gitu. Enjoy aja gitu. Oke, tapi kalian apa? Kalau kalian ini kan maksudnya yang tadi aku lanjutin pertanyaannya akhirnya berarti kan kalau kalian udah tinggal sendiri nih, ya kan? Nah, ini gimana nih setelah tinggal sendiri apa perbedaannya? Wah, banyak Bang. Kalau misalnya ditanya perbedaan itu adalah yang pasti ngurus anak jadi full sendirian, berdua doang jadinya. Jadi kalau capek tuh jadi kita lempar-lemparan nih. Ini senggol-senggolan kayak tadi nih senggol-senggolan nih. Jadi ini di bawahnya bawa kamera, kita terus senggol-senggolan dari tadi. Capek lu, gua yang ngurusin Kion. Ya gimana?
Ya kan kalau soal begini-begini kan jagoan gua ya kan. Tapi ntar kalau misalnya ntar partnya dia yang jago-jagoan siapa itu yang maju gitu aja. Pokoknya harus apa ya semacam yang tadi Ray bilang shift-shiftan gitu. Harus pinter. Harus pinter-pinter bagi waktu. Betul. Terus dua-duanya pokoknya yang namanya punya anak tuh kayak punya proyek aku bilang. Jadi proyeknya tuh proyek bersama gitu aja. Kayak kalian tuh nanti harus benar-benar hands on bareng-bareng. Kalau kalian mau jadiin tuh anak seseorang kayak kalian berdua dijadikan seseorang sama orang tua kalian, ya dua-duanya harus berarti orang tua dan support system harus ngedukung. Pola gitu. asuhnya harus ditentuin dulu mau kayak gimana nih kita ngasuh anaknya, ngedidik anak segala macam tuh harus ditentuin dulu, diobrolin berdua. Oke udah sepakat, yuk kita ngadon baru jalan. Terus nggak ada salahnya kayak mau ngomongin kayak lu mau punya anak berapa gitu, jaraknya berapa tahun tuh nggak apa-apa banget karena itu ngaruh ke financial planning kalian juga kan. Kita nggak boleh kayak banyak anak banyak rezeki boleh tapi sanggup enggak gitu. Jadi bisa diatur dari awal aja sih. Nggak kayak zaman dulu lah ya. Gitu. Nggak bisa zaman dulu sama jam sekarang udah beda tuh. Zaman dulu kan katanya punya banyak anak banyak rezeki. Nah zaman sekarang agak amin sih tapi agak susah juga nih. Betul mahal. Kalau sekarang harus agak realistis gitu kali ya. Betul. Anyway ini 25 detik di 21 detik remaining. Jadi kita udahin tapi kita lanjut lagi untuk sesi Q&A. Oke? Boleh. Oke, ini aku end dulu nanti kita gabung lagi. Kayak ikut seminar pranikah. Iya, kalau di KUA ada penyuluhannya tuh yang sebelum akad. Balik lagi. Iya. Tahu nggak geng? Katanya kita kayak ngasih seminar pranikah katanya begitu. Ada sertifikatnya nggak nih? Ada. Sebelum akad ikutan nggak sih yang di KUA? Iya kalian ikut nggak waktu itu? Kan aku ada tuh seminar pranikah tuh di KUA. Ikut nggak kalian? Waduh. Oke. Kalau kalian gimana? Kalian gimana? Kalian dulu. Aduh kita di Tangerang Selatan gitulah. Nah disuruh ngapain? Bosen banget. Dikasih OHP. Kalian tau OHP nggak? OHP itu nggak yang di kelas zaman dulu? OHP yang proyektor. Pakai itu. Udah terus gitu depannya backdropnya itu tuh nuansa pelaminan gitu cuy. Pelaminan fotokopian tau? Pelaminan fotokopian. Kayak gitu. Nah gitu pelaminan fotokopian. Kayak ngapain sih Pak? Kita ginian. Ngapain ya? Ikutin aja dah. Dijelasin ijab dan kabul. Oh iya. Mas kawin, iya. Kayak maaf bukannya ini ya, cuman yuk kita update yuk ilmunya Pak, gitu biar lebih pendekatannya mungkin bisa pendekatan yang lebih beda. Kita mau nanyain sama mereka juga. Di Padang gimana? Oke, kalian berapa lama di situ ketika seminarnya? Ya setengah jam. Hampir sejam lah. Setengah jam udah sama ke toilet ya. Setengah jam nungguin ininya penghulunya datang. Iya. Telat gitu lucu deh, seru banget. Enggak. Kalian digabungin sama pasangan lain nggak? Iya, digabung. Kita kayak kenalan tuh kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus cerita detailnya dari awal. Jadi awalnya pokoknya aku harus kayak pakai baju kurung dan harus pakai kerudung. Ray harus pakai peci. Ray harus pakai peci. Iya. Udah nih pagi-pagi ucuk-ucuk kita masuk nih kan udah deg-degan karena udah sempat dapat kisi-kisi. Nanti kalian dites lo tes Al-Qur'an. Waduh ya. Iya. Tiba-tiba suruh hafalan Al-Baqarah. Tapi belum jangan sampai kesana dulu Kak. Jangan tahan dulu jangan spoiler. Udah masuk dong ucuk ya kan. Terus udah gitu udah melihat nih udah ada ternyata 4 pasangan di dalam duduk lesehan. Terus bener ada pelaminan juga tapi ala-ala Padang gitu loh ya kan. Ya, semua cuy, beneran tuh, ya kan. Abis itu, ya udahlah, tanya nama, gini segala macam. Agak sempat diajakin bahasa Padang, tapi kita berdua tuh kayak, Iya, kebayang terus. Ngerti nak, ini nak. Enggak Pak. Lu mah ada aja sih. Ya Allah. Ngomongnya kayak gimana sih kalau orang Padang tuh? Gimana coba contohin? Ngomongnya kayak gimana? Contohin dong. Gue nggak bisa. Kalian berdua ngerti aja. Bisa juga Bel.
aku bisa dikit-dikit tapi kaku banget, misalkan kayak baal kabanyo ranca bana gitu, tapi aku ngerti banget kalau ngerti banget gitu. Cuman kalau ngomong tuh kayak kaku banget nih lidah. Iya. Pokoknya kan terus awal nggak pendus. Iya, penghulunya kan saya datang kayak dia nanya, maksudnya dia tuh pertama nanya ya namanya siapa ya kan, udah terus dia nanya gaji ya nanya gaji gue berapa. Hah? Kok nanya gaji? Apakah ini harus gitu kan? Nanya gaji banget coy. Ya ampun. Terus nanya tunjangan. Viewers untuk yang orang Padang nih tanpa merendahkan siapapun ya. Ini kita cuma sharing aja gitu ya. Iya, kita ini hal yang akan kita hadapi ketika mau yang belum nikah pasti akan berhadapan begini nih. Ini pengalaman nyata aja, maksudnya jadi kita cerita, jadi nggak tanpa merendahkan apapun gitu ya. Ya intinya kita pertama langsung datang, suruh duduk ya kan, duduknya kan di bawah tuh ya kan. Terus habis itu suruh nanya nama, di bawah lesehan kita. Terus itu kita lesehan pakai meja. Terus udah gitu ya tadi ditanya gaji. Gaji berapa gitu kan. Abis itu digodain, tapi kita sempat digodain yang kayak terus ini Nabila kan gini. Jadi itu maksudnya dia tuh nanya nikahnya kapan, ya kan? Nah, terus kita bilang Nabi itu menikah, kata dia nih Nabi itu menikah umur 25. Dulu, kalian umur berapa? Enggak, ditanya dulu kalian umur berapa? Iya, kita umur berapa tanya. Ya kan? Kita bilang kita umur 24 kita nih. Terus abis itu dia bilang kalau Nabi itu umurnya 25, ya terus kenapa gitu kan? Iya. Terus kenapa? Kalian mau nggak diundur 1 tahun, diundur sampai tahun depan biar tuh kalian 25 dulu umurnya? Iya, gitu. jadi kayak biar sama. Ya terus maksudnya, ya saya kan bukan Nabi, Mbak. Takut banget udah deg-degan ya. Bapak mohon maaf kalau Bapak mau ganti uang catering ya kan, ini pelaminan apa segala macam nggak apa-apa gitu. Aduh, Bang. Nggak, masalahnya kalau mau ngikut Nabi, oke ikut 25. Tapi kan Nabi kan nikahnya kan sama Khadijah, Pak, yang lebih tua. Masa saya harus ganti sama yang lebih tua? Iya, bagaimana? Iya, Khadijah kan istri pertamanya lebih tua. Terus habis ditanya gaji, umur, apalagi? Hobi. Iya, terus dia nanya. Terus abis itu nggak sempet digodain yang kayak gini, kayak nanti pas nikah nanti manggilnya apa nih? Manggilnya apa? Coba panggil abangnya Rehan gitu kan. Terus abis itu aku panggil Rehan. Kok gitu doang panggilnya? Yang manis dong. Pakai mas dong. Mas Rehan gitu. Literally diajarin. Gue hancur. Wah. Mungkin niatnya baik. Mungkin niatnya mau ice breaking kali. Niatnya ice breaking. Tapi kita gini nih. Iya udah nih kan. Gitu ya. Ya, terus abis digoda-godain gitu, udah bercandain, abis itu udah lah masuklah kita ke topiknya ya kan. Disuruh yang tes Al-Quran ya? Iya, tes Al-Quran. Oh, yang benar. Jadi itu gini, kata keluarga, tenang aja, kamu suruh baca Al-Quran. Azan dulu ya kamu ya? Iya, suruh azan dulu. Suruh azan. Terus bisa azan nggak? Alhamdulillah kan bisa nih, ya kan? Yeah. Terus abis itu dia juga bilang, ya udah nih, sekarang pokoknya tes Al-Quran. Nah, kata aku tuh nanya si keluarga kan di Padang, ini tes Al-Quran ini bagaimana, ya kan? Nah, jadi gini, jadi sebelum hari kita datang ke si KUA itu, aku tuh alhamdulillah kan aku memang SD-nya SD Islam, ya. Terus Islamnya tuh bisa dibilang yang kental lah Islamnya. Kenapa lu deg-degan gitu, we? Takut lupa. Oh. Terus ya jadi kan maksudnya gue takut lupa. Aku juga. SD kan? Terus 6 tahun. Iya, gue 6 tahun SD dan itu kental Islamnya. Cuman ya walaupun itu kan SD ya. Iya, lupa ya, ilmunya udah lupa ya. Ilmunya kalau baca masih bisa, tapi mungkin takutnya terbata-bata, ya kan? Iya. Udah. Harokat. Diguna. Tajwid. Aduh. Ini diguna, bila guna, ya kan? Itu dia tuh bilang apa? Enggak. Belum. Terus dia ngomong gini, dia bilang aku nanya sama keluarga, tenang aja Re, kamu cuma suruh pilih 3 surat, bener lu, kamu suruh pilih 3 surat aja, ya, bebas terserah. Dalam hati ya pasti udah ya Anas, kulhu, kelas, iya 3 kul, sama Al-Fatihah paling.
Benar. Iya, emang kayak gitu udah. Benar. Ya udah itu aja lah, paling biar nggak ribet gitu kan. Iya. Terus abis itu tiba-tiba nih dia ngasih Al-Quran, dia buka asal halaman baca. Bisa dong. Nah, untungnya maksudnya. Jadi tuh gini, alhamdulillah ternyata ilmunya masih nempel. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah aku bisa baca tuh. Itu kan gue Oh iya. Geser. Alhamdulillah masih bisa baca. Ya, cuman maksudnya kan perjanjian awalnya 3 surat tuh. Tiba-tiba dia ngasih buka asal halaman, nih baca. Iya baca. Ya udah. Gak tahu surat apa. Salaman jadinya. Salaman. Tapi ini ya, bukan salam. Ini ain ketemu ain gitu ya. Tahu kan? Yang di pojok tuh, di samping. Iya begitu-gitulah. Gitu tuh kira-kira. Waduh. Pokoknya panjang lah ya, suruh baca. Akhirnya baca, abis baca. Abel juga Bel. Lancar. Lancar kita berdua lancar alhamdulillah. Terus kayak yang perempuannya juga disuruh kayak baca surat pendek gitu sama ini Al-Fatihah kayak gitu. Udah maksudnya kayak wah udah lega gitu kayak alhamdulillah lewat juga. Ngerti gak sih kayak waduh kita nggak bisa nikah nih kalau misalkan gagal nih. Iya. Kayak testin tapi nggak bisa nyogok gitu rasanya kan. Nggak bisa pakai calo tuh. Nggak bisa. Nah, terus sama yang beda, kan aku tuh kan ya biasalah kalau laki-laki kita kan agak tegang di ijab kabul ya nggak sih? Betul. Di ijab kabul nih. Jadi kalau ini buat yang nggak tahu, kalau di Jakarta itu disebutkannya mas kawinnya tersebut, bener nggak? Iya. Nggak coba kalau yang laki ya. Babi Bu apa nih? Babi iya Kalau laki-laki gua waktu itu kalau yang saya terima nikah dan kawinnya putri bapak yang bernama Ankatama Ruyatna binti Fari Fazari Ruyatna dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Masih hafal gua. Tunai, iya. Gitu dong. Beri kak. Gimana kalau lu gimana? Apa Rey? Awalnya gua kira begitu. Ternyata tiap daerah itu kayak beda. Tiap daerah tuh beda. Oke. Nah, kalau ternyata kalau kita itu tuh harus disebutin. Dan kebetulan mas kawinnya itu panjang banget. Iya. Ini pasti mau gua coba. Coba nggak apa-apa. Aku sekali ya. Nih, pokoknya maksudnya nih. Saya terima nikahnya Raden Nurul Nabila Putri Candika binti Raden Marian Eri dengan mas kawin. Tuh kan, terlupa. Dengan mas kawin. Lanjutin. Dengan mas kawin. Enggak, bukan dengan mas kawin. Bukan. Dengan uang, dengan logam mulia. Tunggu. Gue nyatet kok. Sumpah. Gue yakin lo catat di notes. Iya. Sumpah. Beruntungnya ini Ray benar-benar ya Allah tau gak sih itu deg-degannya adalah pas akad itu adalah dia ijab kabul tuh kayak aku tremor kan ya Allah Tuhan tolong gitu karena coy itu panjang beneran panjang banget beneran panjang banget boleh seharusnya sih boleh ya contekan boleh nggak contekan nah sebenarnya boleh tapi kayak mereka bilang kayak kalau bisa jangan pakai lah biar afdol terus Ray-nya juga yang kayak gue laki, gue bisa kok gitu. Dia kayak gue bisa tenang aja ini urusan gampang gitu. Jadi cowok tuh satu tarikan nafas terus hafal. Nyontek boleh tapi masih di belakang. Nih, gue ada nemu. Coba kita dengerin ya. Nih baca aja ya, baca aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, baca aja nggak apa-apa. Bentar, yang ini nggak usah yang ini nama nih. Oh iya. Intinya saya terima menikahi nama dia. Terus yang panjang itu tadi ya. Iya, nama dia panjang Raden Nurul Nabila Putri Candika. Abis itu lanjut dengan maharnya seperangkat alat sholat logam mulia 22 gram, uang tunai $2 dan $2.020 dibayar tunai. Panjang banget. Boleh kita kasih aplaus dulu ya? Kita kasih aplaus dulu. Jadi benar-benar. Kita kasih aplaus. Iya. Karena waktu itu nggak ada yang tepuk tanganin kan? Nggak ada. Sampai orang sana tuh bilang kayak gini, lagian kamu kenapa sih mas kawinnya ribet banget, panjang banget gitu kan? Ya kenapa kamu nggak minta aja sama emasnya minta beliin mobil kayak apa motor kayak dalam hati aku, masya Allah. Kan maksudnya kalau ibaratnya sih diatur gini, ya, ini kenapa kita diatur ya? Gitu? Iya. Padahal tersebut mah udah selesai gitu. Tersebut sebenarnya udah selesai. Ya Allahu Akbar.
Ini berbahas semua disebutin. Semua disebutin. Keren. Udah gitu kalian berhasil. Satu tarikan. Satu tarikan apa? Bener. Mantap. Udah gitu akad di Padang, resepsi lagi di sini gitu ya. Rasanya gimana nih, banyak banget tuh rangkaian acara. Ya sebenarnya sih kalau ngomongin kenapa 2 acara, karena kan kalau keluarga dia mostly semua pada masih di Padang, masih banyak keluarga besar yang tinggal di daerah sana. Satu, terus yang kedua, termasuk ya Bel? Iya, dia tuh cucu pertama, ya kan? Dia cucu pertama, jadinya ya opanya punya permintaan, maksudnya ya pengennya kembali ke daerah. Iya. Kalau di Padang kayak gitu, mungkin di sini juga teman-teman ataupun kayak pernah dengar nggak sih kalau misalkan kayak di Padang ada tradisi, kalau di Padang setahu aku tuh yang cewek ya yang beli cowok, misalkan kayak gitu kan ada yang Nah sebenarnya tergantung bukan Padang ya, tapi daerah Sumatera Baratnya tuh bagian mana, misalkan ada yang Bukit Tinggi, ada yang ini gitu, karena kalau di aku betul, karena kalau di aku perempuan tidak membeli laki-laki, tapi menikahnya harus balik ke kampung halaman perempuan gitu. Jadi ada beberapa opsi dan alternatif begitu ya. Iya, jadi memang karena berdua ya lanjutin lagi. Jadi karena emang keluargaku kan yang masih banyak di Jakarta. Kalau keluarga dia banyakan yang di daerah Padang. Cuma kalau teman-teman kita berdua ya mostly kan pada di Jakarta semua kan. Ya, jadi maksudnya pengen ada celebrate-nya lah, masa kita nggak ngerayain sama teman yang di sini, akhirnya jadi 2 acara gitu sih. Nice. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. 45 pertanyaan ya. Oke, boleh. Mantul. Oke, jadi wait. Ya. Oh, ini juga lumayan aku pengen bertanya nih, kan dari tadi Abel manggilnya Kak. Kalian tuh beda umurnya berapa sih? Nah. Oh bisa gini ya kalau live ya? Lo tahu? Kamu jangan Nora dong. Enggak, tenang, gue juga Nora. Bisa begini ya? Ada bisa. Oh bisa begini live ya? Gue udah tahu. Iya, dikit. Jadi kita sama-sama kelahiran 95. Kita nggak beda jauh. Kita tuh dia Juni, aku Agustus. Tapi kenapa orang juga beda sebulan doang, 88, dia Februari, aku Maret. Gitu. Oh, seumuran juga. Seumuran. Emang kelihatan tuaan dia. Iya. Emang mulai kena oksidasi dari udara gitu ya. Jadi kalian juga seangkatan sebenarnya. Kita seangkatan. Dan padahal dulu, sumpah dari zaman aku pacaran, aku udah pernah bilang, gue nggak suka pacaran sama orang yang seumuran. Gue mau yang lebih dewasa, karena komiknya lebih dewasa. Aku juga. Aku maunya pasti kalau cowok kan kayak lebih muda biasanya. Tua. Ya udah ujung-ujungnya ternyata malah dapetnya kita gitu ya. Iya. Tapi manggilnya Kak ya? Manggilnya Kak. Itu kayak panggilan kesayangan kita, karena kebetulan kita berdua sama-sama anak pertama. Dia di keluarga dia panggil Kak, aku dipanggil Kak juga. Jadi ini kayak ada sih panggilan sayang dia Kak. Jadi kayak aku ingin memperlihatkan kayak kamu tuh sekarang tuh kakak gimana ya, kayak gitu tua ini. Iya. Jadi emang gitu. Kamu hormat kamu ke dia adalah manggil Kak gitu. Nice. Tapi kayaknya ada setonya nggak jadi Kak Seto jadi. Mohon maaf. Kenapa jadi Kak Seto dipanggil? Sorry sisirannya beda. Oh iya. Sisirannya beda-beda. Kak Seto kan ada poni-poni imo ya. Iya. Terus Oke, ini seru nih. Ini kita belum ngomongin financial sama sekali. I think this is very important. Di hati ada berapa pemisahan rekening dan buat tabungan apa aja. Wow. Karena kayaknya kalian tuh cukup well planned sih yang dari tadi kita udah ngobrol ya. Ini bagus klien saya fintech masuk ya. Iya. Nantinya kita lagi berencana 4. Jadi sebenarnya untuk sekarang ini kayak kita punya rekening masing-masing, tapi kita sudah merencanakan untuk nantinya akan ada satu rekening. Sebenarnya gini sih, Nina. Oke, boleh Bapak. Jadi bagaimana sebagai seorang imam, kepala rumah tangga? Jadi kalau aku pribadi biasa ya uang suami, uang istri juga, ya nggak sih? Cakep. Jadi kalau uang istri ya buat dia lah. Uang istri. Emang uang istri. Nah, cuman aku masih ada bikin 2 lagi rekening nih. Yang satu itu rekening buat kita berdua. Emang yang dimana kasarnya kita tiap bulan masukin ke situ buat tabungan kita lah, ya. Tapi kita bikin satu lagi kita bikin buat yang
kita sebenarnya nggak tahu sih gimana, cuman ya insya Allah kalau memang dikasih rezeki, ya kita bikin untuk pendidikan anak nantinya. Iya. Bahkan maksudnya bukan pendidikan sih, lebih tepatnya tabungan untuk anak. Anak buat apapun itu, buat anak gitu. Ya itu sih paling kalau pemisahan rekening 4 lah. 4. Iya. Iya. Kita juga ada 1, 2. Iya, cuma kalau tabungan pendidikan kita masukinnya ke reksadana. Oh iya. Dan emas. Oh iya. Benar, yang lagi rugi itu. Yang lagi berantakan itu gara-gara COVID-19. Covid. Udah teko. Lagi kita ngambil reksadana saham. Covid apa kopet sih sebenarnya. Aduh, lanjut. Oke. Lalu, nah ini juga nih. Kalian tuh kan kayak, maksudnya dari tadi, kok bisa sih seru banget, itu kan terlihatnya. Kan tadi juga katanya masing-masing ada kok kekurangan. Tapi di sosial media kan terlihatnya begitu kita ya. Kan tingkat toleransi kita tinggi sama pasangan gitu kan. Cuman kalau katanya Diary of Ainoy ini, gimana sih Kak cara tahu kalau dia tuh pasangan yang baik buat kita gitu? Nah, lu gimana sih kalian berdua? Gimana? Kalau mau dari dari kamu dulu aja. Oke. Kalau dari aku sendiri gini, aku setiap aku punya hubungan gitu ya, aku selalu memikirkan karena aku gini, kalau ketika aku pacaran, aku kan mikirin untuk masa depannya, nanti kalau gue nikah sama dia gimana. Jadi aku mikir gini. Benar. Aku selalu mikirkan, bentar, nanti kalau gue nikah sama dia, gue bisa kuat nggak ya dengan temperamennya dia? Atau kayak, ketika gue nikah nanti, gue bisa nggak ya menghadapi dia dengan rasa cemburu dia? Jadi hal-hal apapun itu, misalkan dari sifat dia apa segala macam, aku coba menaruh di situasi ketika kita menikah nanti. Aku bisa handle nggak? Aku bisa menerima nggak apa segala macam? Karena kan kalau udah menikah tuh urusannya udah seumur hidup gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan yang jelek-jeleknya semua dipikirin ya. Betul, itu dia cuy. Terus udah gitu kayak aku juga mikirin kayak dia bisa menerima aku nggak sih dengan kayak kebawelan aku gini segala macam. Apakah dia suka marah-marah apa gini segala macam. Jadi hal-hal seperti itu tuh kayak aku pikirin apakah nantinya kita tuh bisa, karena kita ketika menikah aku menganggapnya kita bakal sebagai partner gitu loh. Iya, banget. Iya gitu. Jadi kita sebagai partner kita bisa nggak nih bersinergi bersama gitu. Dan sampai akhirnya ketika aku berpacaran sama Ray gitu, aku mikirin ini. Nanti kalau gue nikah, kayak Ray banyak kekurangan, aku punya banyak kekurangan, tapi hal-hal yang gue bisa kok. Jadi kayak ada checklistnya gitu. Ini centrang. Oke, gue bisa handle. Centrang kayak hal-hal banyak banget hal-hal yang ternyata aku pikirin, oke, gue bisa kok handle, dia bisa handle kok. Jadi itu menurut aku, kayaknya gue bisa hidup sama lo gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau lu gimana, Ri? Kalau dari aku tuh dari dulu sebenarnya jujur ya, aku tuh kalau ngomongin pasangan, aku tuh nggak mau terlalu banyak ambil pusing sebenarnya. Maksudnya ambil pusing itu gimana? Jadi menurut aku saat kita punya kedekatan sama orang, nantinya akan terfilter sendiri. Masing-masing sifatnya, masing-masing kebaikannya, akhirnya ujung-ujung kita sama-sama orang lah inti gitu. Nah, tapi gimana caranya kalau dia menurut aku adalah pasangan yang baik buat aku di masa depan, mungkin gitu kali ya. Kalau ngomongin di masa depan, jadi gini, aku tuh punya semacam keyakinan lah. Dari dulu aku tuh selalu diajarin kata papaku, kamu pokoknya ntar cari pasangan yang mau nerima kamu itu apa adanya, inti gitu doang. Padahal cuma kalimat itu doang. Tapi menurut aku itu it means a lot ya, Ray. Itu it means a lot banget buat aku di bagian. Jadi aku tuh bisa dibilang saat aku zaman SMA kuliah, itu kan aku sempet yang kayak mulai berbisnis ya kan, mulai bekerja, pengen misalnya pengen punya penghasilan sendiri lah, ya kan. Nah dari sejak itu aku tuh mulai agak kritis di bagian gue pengen punya pasangan yang melihat gue dari bawah. Nah di situ aku mulai, ya aku nggak bohong lah, aku sempat berdekat sama beberapa orang, tapi ada beberapa orang yang ternyata saat deket, kok dia agak materi mungkin, ya kan? Ternyata kok dia ngelihat bisnis aku saat ini, ternyata pas lagi cerita yang jelek-jeleknya dia agak gimana, nggak respon baik, ngerti nggak sih Kak? Nah, ada bentuk supportnya gitu ya? Nah, supportnya kok kurang, kayak kesannya kayak kok bosen dengerin kita cerita, padahal ceritanya kan kayak kasar gini, kalau kita itu cerita sebenarnya kita tuh nggak pengen untuk dikasih feedback menurut aku. Aku tuh lebih dengerin aja. Dengerin aja. Jadi nggak usah yang kayak oke lah ngomong boleh, cuma maksudnya bukan berarti kayak aku tuh cerita pengen dia tuh ngasih solusi gitu kan. Nggak yang gitu kok, cukup didengerin aja. Nah
di situ mulai tuh, maksudnya pas zamannya aku kenal sama Abel, kebetulan dia kan udah lebih dulu merambat di dunia entertain lah, ya kan. Jadi jujur ya, sumpah nih aku tuh nggak tahu dia ini siapa sebenarnya. Oh gitu. Ya. Jadi aku tuh nggak tahu dia, maksudnya ya dunia dia kan dunia beauty kan. Iya. Dunia dia jauh juga kan. Jauh banget, nggak tahu. Aku tuh bahkan dulu nggak tahu ada namanya beauty influencer. Jadi aku nggak tahu sama sekali. Terus. Iya, jadinya aku bener-bener yang. Kenapa tuh? Lanjut. Salah pencet. Iya, jadi maksudnya saat aku nggak tahu ada dunia influencer, maksudnya ya udah aku saat aku deket sama dia ternyata nggak ngelihat aku dari apa yang aku punya, tapi dari apa yang ternyata aku bisa kasih ke dia, maksudnya dalam segi kayak gimana aku nge-treat dia, gimana aku bisa dekat sama keluarganya. Jadi aku ngelihat oh ini orang dari kayak kata Abel bilang, oke deh centrang. Nah, terus pas di bagian dia gimana ke keluarga aku, apakah dia yang bakal berpikiran gimana pengen keluarga lakinya tuh yang begini-begini. Oh ternyata enggak kok. Ternyata enggak. Alhamdulillah, maksudnya semuanya lancar. Dia juga kalau aku cerita, dia sangat amat pendengar yang baik. Jadi aku ngerasa apa ya kesini kayaknya apalagi yang harus gue pusingin ya. Gitu loh. Apalagi yang harus ditunda. Nggak banyak kriteria, tapi sebenarnya yang tadi itu ya, menerima apa adanya, bisa nerima apa adanya tuh luas banget dalam segala aspek hidup. Cowok tuh makhluk yang simpel. Ketika dia sudah melihat pasangannya bisa nerima atau bisa mendukung dia dari titik terendah dalam hidupnya, wah ini nih kayaknya cewek yang bakalan gue. Gitu ya. Gue gitu soalnya gue jadi tukang bakso waktu itu, gue jualan bakso, dia nemenin. Gitu. Gue ngaduk-ngaduk, bikinin mie ayam buat dia nemenin. Masa-masa soalnya waktu itu pas aku dekat sama dia, kebetulan tuh aku tuh masih di masa-masa aku baru mau lulus sebenarnya. Wow, oke. Ya, jadi dan sedangkan dia udah yang jadi dia agak sempat minder gitu. Ya. Aku udah kerja ini segala macam. Nah, itu tuh. Ini ada orang yang aku mewakili seluruh cowok di Indonesia. Maksudnya gini, ini kali yang selalu dipikirin sama laki-laki. Saat kita dekat sama orang, kita tuh mikirin dulu dia siapa. Ya nggak sih? Iya. Apalagi kalau laki-laki kan, pengennya pride kita tinggi lah, ya kan? Kita gengsi tinggi banget tuh. Ya, terus kalau aku kan jadi jatuhnya kasarnya nggak tahu diri nih, ya nggak sih? Deketin cewek begini, udah cuek aja udah. Tapi ya udah, gue cuek aja, karena kan toh yang gue pengen lihat sebenarnya gimana dia bisa ngelihat gue dari titik terendah, ya nggak sih? Dan ternyata dia bisa ngelihat itu dan sama sekali nggak komplain, sama sekali nggak ada yang namanya ngeluh. Ya udah, dia bahkan percaya, maksudnya dia pernah bilang, aku percaya kalau kamu one day akan sukses, amin. Maksudnya itu tuh it means a lot buat aku. Jadi yang energi dimana, jadi energi ya. Ya, yang dimana kondisinya kita belum jadi siapa-siapa dan dia udah punya sesuatu hal yang cukup kita bisa bilang dibanggakan, tapi dia sangat support kita yang masih dari titik terendah gitu loh. Ya udah. Jadi aku ngerasa ya she's the one lah. Iya, bagus. Keren. Penjelasan yang simple, padat, tapi itu bisa diterima lah. Bisa diterima banget. Ini untuk yang lagi PDKT tuh jadi mikir, yang mau nikah jadi mikir gitu. Bagus, Rayman. Karena kalau laki-laki tuh banyak banget yang dipikirin, gimana ya kalau misalnya dia bener-bener. Ini tips buat laki-laki lah ya, yang lagi deketin cewek ya. Siapapun ceweknya, menurut aku cuek aja. Cuek. Betul. Karena sebenarnya masih deg-degan ya padahal tuh. Iya, menurut aku cuek aja. Kenapa? Karena menurut aku sebenarnya yang kita belum lakuin tuh hanya skenario di kepala kita doang. Jadi kita cuma bikin skenario sendiri di kepala kita yang terburuk, yang padahal sebenarnya lu belum tentu kejadian. Betul di-treat kayak gitu. Iya nggak sih? Lu belum tentu bokap nyokapnya ternyata nggak suka sama lu, atau ngeliat lu dari segi apa dulu. Lu belum ketemu aja udah ciut, lu nya aja yang lembek. Nah, ini berarti kayaknya Bel, mereka berdua harus sesi ngobrol talk gitu kali. Kita harus sesi sendiri nih Bang. Oh iya, sesi kita bikin sesi lagi kali tentang cowok-cowok ya. Harus.
Karena ada hal-hal yang kayaknya nggak enak untuk share, ada bini kita nih, ntar-ntaran dulu nih. Gitu. Oke, sayangnya ini menjadi coba apa nih? Oke, nah ini nih terakhir. Oke. Yang mana ya? Banyak banget pertanyaan. Banyak banget pertanyaannya. Oh ini nih juga menuju pasangan-pasangan menikah. Kak mau tanya dong gimana sih tips dari kalian menghadapi emosi yang naik turun menjelang nikah? Nah loh, ini pertanyaan sejuta dari umat Elda nih. Ayu. Yang pasti terjadi. Sejuta umat. Kamu dulu aja. Gimana tuh? Jadi pada saat persiapan nikah tadi ya? Iya, jadi menuju nikah tuh kan emang emosi tuh diudak-udak tuh, kita balikin, dijungkir-balikin. Itu diuji ya, itu diuji banget sih. Karena gini, pernah dengar nggak sih ada kata-kata yang ada kalimat yang bilang gini, ada aja cobaan orang mau nikah gitu. Itu beneran. Itu emang beneran. Jadi kita bener-bener diuji apa kita siap atau tidak. Dari kayak emosinya, maksudnya kayak ada aja tuh entah itu perintilan yang kayak tiba-tiba si WO ngelapor ini itu segala macem yang kayak ada aja permasalahannya. Dan di situ sebenarnya gini, untungnya kita berdua sebenarnya agak dia ngegas gitu. Gini, dia kan ngegas. Tapi aku sangat bersyukur adalah dia bisa menempatkan diri. Karena gini, aku orangnya panikan. Ketika panikan kayak, terus aku bisa nangis atau kayak aku bisa marah apa segala macam. Tapi dia tuh bisa yang kayak orang yang ngegas kayak Ray itu yang bener-bener bisa kayak merangkul yang kayak, hey, tenang, everything's gonna be okay. Gitu loh yang kayak. Jadi aku orangnya panikan, dia orangnya tuh memang sangat santai. Chill abis bro. Chill parah bro. Lo aja ya. Cowok aja ya Bel, cowok aja sih kayak. Kalau kita kan mikirnya ampe detail. Bener. Cowok mah kayak apaan sih? Gitu deh. Gitu deh. Ya itu sampai masalah gini, itu percaya deh itu nggak cuma menuju nikah, itu ntar sampai masalah apapun. Kayak misalnya ntar kayak apa ya, misal kalau udah punya anak demam gitu ya, aku udah kayak tapi mbak dia kayak ya udah kita lihat aja dulu progresnya gimana. Mungkin aku nggak tahu kamu deg-degan nggak sebenarnya? Ya deg-degan lah. Tapi kan kita sebagai suami, sebagai bapak gitu kalau udah punya anak, kita kan yang harus paling tenang ya. Kebayang gak lo waktu lagi momen Anka lagi mau lahiran, gue cuman berdua. Anka udah ngejerut-jerut segala macam. Iya, sabar. Sabar gimana? Nggak ada lu pada ngalamin deh. Ngerasain dah. Aduh, ampun. Cuman ya itu berarti kalau dari menuju menikah itu ya Abel adalah tipikal yang akhirnya segala emosi dan macam-macam itu akhirnya larut juga dalam dekatannya Ray yang ternyata bisa karena santai jadi tenang gitu ya Bel ya. Iya. Karena gini loh, kalau aku tuh sempat agak takut juga, maksudnya tadi yang Abel bilang kalau orang menikah tuh ada aja ujiannya. Bahkan aku pernah dengar kalau orang menikah tuh sebenarnya ujiannya tuh dipisahin. Nah, terus kita tuh jadi aku soalnya aku sempat kalau kalian banyak cerita yang sampai gagal gitu-gitu. Nah, terus maksudnya kayak ya ternyata memang benar kita diuji di mana ya pasti emosi ya nggak sih? Tapi balik lagi kalau misalnya emosi di bidang mana gitu kan? Betul. Iya, karena kalau yang tadi dia kan yang sangat dipikirin semuanya, sedangkan kalau aku kan yang kayak ya udah tenang aja. Cuman dia pas kira-kira terlalu tenang dia marah-marah. Ya nggak sih? Yang kayak kamu nggak mikirin ya, kamu santai-santai aja. Kamu sebenarnya kamu nggak pengen nikah atau gimana sih sebenarnya? Ya Allah. Banyak deh. Ya cuman maksudnya mau gimana pun ya itu cuman hal yang harus dilewatin aja kan sebenarnya. Jadi nggak bisa yang kalaupun kita ngeluh nggak ada ujungnya, menurut aku ya paling benar cari solusinya. Dari sini pun maksudnya kayak kita berdua juga belajar, maksudnya mencari pasangan kita nggak akan pernah bisa mencari pasangan yang sempurna, tapi yang adalah kalian tuh mencari pasangan yang bisa melengkapi satu sama lain. Aku banyak kekurangan, dia banyak kekurangan, tapi kita bisa memposisikan diri kapan harus bisa tenang, kapan harus bisa lebih mikir ini segala macam gitu. Iya, jadi memang bahkan ada yang cerita nih Rebel, Mirinda.
kakak, aku tuh udah H-min berapa bulan nikah sampai putus, tapi alhamdulillah masih jodoh. Wah, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada aja catatan di malaikat udah bener. Iya. Jadi emang ada aja ujian mau nikah tuh. Nih untuk semuanya, untuk 1.400 sekian yang lagi nonton ada ujian tuh ada. Cuman lagi-lagi gimana nih niat kalian di awalnya tuh mau sama-sama ya perjuangin itu. Saling dukung satu sama lain. Ketika salah satu pihak ada yang panik, satunya tenang, ya udah saling nenangin aja. Gitu. Jangan dua-duanya panik, harus bubar jalan lu. Betul. Bener. Sama mungkin aku ini sih terakhir dari aku sebelum kita nutup gitu. Kalian mau ngasih mungkin sharing semacam tip gitu ke teman-teman yang mungkin sebagai pengantin baru. Kalau aku sih nggak pengantin baru aja ya. Untuk mereka yang sekarang sedang sama pasangannya dan mau lanjut ke next step yang lebih serius. Jenjang pernikahan kali ya. Hal yang menurut kalian paling essential gitu yang harus dimiliki antar sesama gitu. Kayak kalau kalian mau nikah, kalau kalian serius dalam hubungan, kalian sebaiknya titik. Kamu Bel? Oke, kalau misalkan dari aku, sebaiknya adalah benar-benar tahu apakah pasangan kalian itu benar-benar bisa menghandle kamu dan apakah kamu bisa menghandle pasangan kamu gitu. Jadi karena emang benar sih, maksudnya menikah dan pacaran tuh sangat berbeda gitu ya, sangat jauh berbeda. Jadi jangan hanya dipikir yang senang-senangnya doang. Dan menurut aku harus bisa lebih kayak misalkan gini, ketika misalkan pacaran orang bisa bilang kayak oke, kita break, oke, kita putus, abis itu tiba-tiba cuk balikan gitu kan. Ketika menikah bukan hal itu lagi gitu loh. Jadi bagaimana bisa memposisikan diri bukan tentang gue lo, tapi tentang kita. Bagaimana bisa mencari jalan tengah gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Apakah jadi jangan, karena aku mungkin di sini juga teman-teman ada yang berada di toxic relationship mungkin gitu, yang kayak gue bisa mengerti dia kok, dia bisa berubah kok, padahal kamu udah merasa kayak gue udah tersakiti terus gitu. Tapi aku mau nanya sebelum kamu lanjut Bel, kalian berdua pernah ada di posisi toxic relationship before you guys get? Pernah. Kayak gitu. Pernah. Sama tunjuk tangan. Pernah. Toxic ya. Iya, makanya kalian pasti belajar banyak. Ya, lanjut lagi Bel. Iya, dan satu lagi. Ini yang aku kayak jadi kayak ada notes gitu di otak aku. Kita tidak bisa selalu menerima pasangan kita tuh apa adanya. Jangan menerima pasangan kita tuh selalu apa adanya. Itu salah gitu. Ketika dia membuat kesalahan, nggak apa-apa. Kita ngertiin, iya nggak apa-apa, itu memang dia mukul kita, nggak apa-apa, dia posesifin kita, dia cemburu apa gini segala macam, nggak apa-apa. Kita harus bisa mengerti, aku terima kamu apa deh, bukan, itu bukan cara kerjanya. Ketika kalian berpasangan, ketika kalian mau ke jenjang yang lebih serius adalah kalian benar-benar harus bisa menjadi pribadi yang sama-sama lebih baik. Jadi kalian itu sama-sama gimana ya? Yuk kita berdua sama-sama betul gitu. Jadi intinya harus ditentukan dulu nih pasangannya benar-benar atau tidak gitu. Itu dari aku. Mungkin kalau dari Abel itu sebenarnya salah satu itu aku juga ya. Cuman kalau tadi pertanyaannya apa tadi? Kalau untuk pasangan sedang mau menikah sebaiknya apa nih harus tipsnya lah inti gitu ya. Kalau menurut aku satu, pikirin diri kalian dulu sendiri. Bukan pikirin orang lain. Kamu mikirin, oke. Why? Iya, apa yang dipikirin? Iya, masalah pikirin dia itu misalnya gini, kayak satu, kalian happy nggak sebenarnya sama nih orang? Nah, terus yang kedua, gimana ini orang sebenarnya bisa nerima nggak yang tadi aku bilang ya kan? Bisa nerima nggak segala kekurangan kita, kelebihan kita, ya kan? Terus yang ketiga, gimana ini orang maksudnya bisa menghandle kita di saat kita lagi down. Oke. Jadi menurut aku pikirin diri sendiri itu bukan berarti egois. Akan nggak mau mikirin semuanya, enggak, bukan, tapi karena diri sendiri dulu, baru nantinya once kita bisa membereskan permasalahan dari diri kita, baru kita bisa nolongin orang lain. Ibaratnya gitu ya. Kayak baru kita bisa bersama banyak orang, kita bisa sharing ke banyak orang. Karena kan maksudnya sekarang banyak orang yang kayak ngerasa, kok hubungan gue sekarang toksik banget sih, gini-gini kan. Tapi masih berdasarkan kata, gue sayang sama nih orang. Nah, cuman kalau kita tanya, ya tapi lo happy nggak? Nah, itu tuh. Kalau misalnya ngomongin sayang tuh, itu simple question banget ya. Iya, jadi maksudnya tanya ke diri kita masing-masing sebenarnya apa yang lo lihat dari ini orang.
Jangan cuma dari segi kayak dia nih nggak, dia baik banget, dia sering ngasih ini, terus dia juga setia. Tapi satu, lu happy nggak sebenarnya orang? Ya nggak sih? Kalau nggak happy, karena ngapain dijalanin? Betul. Kalau misalnya nggak happy, ngapain dijalanin? Ya, dan satu lagi, jangan lupa juga kalau ngomongin mau nikah, ya kalian harus pikirin yang namanya nikah itu sebenarnya kan menikahkan dua keluarga, ya nggak sih? Betul. Iya. Iya, menikah tuh namanya menikahkan dua keluarga. Nah, sebelum nyampe ke tahap pernikahan tuh coba deh kalian kenalan dulu lebih lanjut sama orang tuanya. Masa penjajakan tuh bisa blend in sama keluarga nih. Betul, bisa blend in nggak? Maksudnya jangan sampai tiba-tiba saking kayak bilangnya cinta banget sama anaknya, happy sama anaknya, tapi ternyata let's say orang tuanya nggak setuju. Ya kan, terus jadi ngerugiin satu keluarga besar di mana anaknya jadi dibawa pergi lah, akhirnya keluarganya sedih, ngerti nggak sih? Karena banyak lah ya itu menurut aku kayak nggak wise aja sih. Apalagi kan kita laki-laki, kita ngerasa kalau kita punya pasangan jangan sampai ya pasangan kita kan dilihatnya gimana sama keluarga, ya nggak sih? Iya. Kita melindungi lah. Ya jadi itu aja sih kalau menurut aku. Gitu. Boleh kita kasih aplaus dulu? Kasih aplaus sekali lagi. Lagi aplausnya dong. Ada 20.000 mata yang memandang. Aduh, gila, makasih banyak. Terima kasih banyak ya, Ray. Terima kasih banyak, Bel. Makasih banyak ya, Ray. Mungkin sebelum kita mengakhiri ini semua, kayak kita doa berempat yuk sama semuanya teman-teman. Boleh. Mau tidur? Yang lagi ngedengerin. Doa tidur. Itu juga. Iya, itu bisa. Kalau mayo bismikaamus itu pasti. Iya. Tapi aku menyampaikan doa, lalu kalian juga menyampaikan doa untuk kita semua yang lagi bareng-bareng di sini, oke? Ya, oke. Biasanya ibu-ibu kalau ini memang selalu doa terus dia. Namanya juga Mama Dedi. Ayo dipimpin moms. Ayo moms, dipimpin. Moms bun gitu ya kan. Ayo bun. Oke, jadi sekali lagi aku ngucapin makasih banyak untuk Abel sama Ray yang udah mau diajak ngobrol, untuk semua teman-teman yang lagi bergabung. Kita semua lagi dalam kondisi yang sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semua kena, semua lagi dalam kondisi yang menurutku sama rata. Semua lagi dalam kondisi bertahan. Betul, bertahan. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Beneran kayak lagi di film. Iya bener kayak lagi di film gitu ya. Kita tuh bahkan kadang tuh kita hidup di dalam di dalam pikiran gitu. Ketika kita mimpi tuh justru kayak ini apa sih, ini bener atau enggak gitu. Semua lagi dalam kondisi ngawang. Jadi kayaknya momen yang paling tepat untuk kita, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dalam kondisi yang benar-benar ternyaman. Kita nyaman sama diri kita nyaman sama orang di sebelah kita. Kita bisa selalu bersyukur sama setiap hal-hal kecil yang ada di dalam tubuh kita dulu, di sebelah kita, keluarga kita. Terus semoga kita juga termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan diberikan kesempatan untuk jadi orang yang jauh lebih baik setelah pandemi ini selesai. Amin. Itu kalau dari aku sama Baba. Kalau dari kalian apa doanya? Kalau dari aku, semoga aku tahu ini pasti kan banyak teman-teman juga yang kayak hal-hal yang sudah direncanakan tertunda gitu ya. Tapi aku harap semoga Tuhan sudah merencanakan rencana terbaik, bahkan digantikan dengan hal-hal yang beribu-ribu lebih baik gitu. Jadi aku harap kita diberikan selalu kesabaran dan aku bilang semoga kita bisa saling menguatkan. Amin. Semoga kita bisa saling berbagi, pokoknya saling menjaga satu sama lain lah. Betul. Yang punya rezeki banyak bisa berbagi ke yang kurang. Yang kurang bisa mendoain yang ngasih. Betul. Jadi circle-nya terus muter aja gitu terus ya. Jadi semoga semua pasangan yang nanti kelak akan berencana menikah juga dimudahkan urusan dari kesulitan, dan kelak nanti rumah tangga kalian juga ketika udah bersatu jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Ibu Haja. Amin banget. Boleh kita foto sebentar nih? Hawanya kan boleh kita MC nikahannya begitu. Iya. Ayo. Yaudah kita foto bareng deh. Kita foto dulu. Ya, 1, 2.
Alright. Thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you semuanya. Thank you udah buat Sehat-sehat, nonton. semoga nanti kita bisa nonton bareng lagi ya berempat. Ayo kita ketemuan dong, ayo kita ngobrol-ngobrol. Pokoknya semuanya. Nanti gantian ya, kita yang bikin ya. Iya, kita interview. Kita interview kalian ya. Boleh dong. Ya, thank you so much. Oke. Thank you so much.